Sepak bola dasarnya sih saya karena atlet awalnya, dulu atlet bulu tangkis bang. Nah jadi suka juga sama olahraga bola. Yang kedua mungkin sebelum pencalonan jauh ya, sebelum nyalek di Kota Depok kami sampai datang ke SPPG. Kok kami lihat sih asistensinya itu sangat baik bang, sangat baik bahwasannya pertama dari pemerintahan, dari tingkat lurah, Bangunan lebih banyak. Iya bang. Mumpung masih sedikit nih ya. Ya ini salah satunya. Kan dia mundur kan. Oh, iya. Dia untuk agak kesonoran. Iya bahasanya kan depan mata itu bang. Siap. Waduh. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini hari yang spesial nih, kita kedatangan tamu Dewan Muda, anak emasnya Partai Gerindra. Ini kalau gue bilang nih Bang Giri, makasih banyak buat waktunya. Siap, udah Bang. mampir ke Sama-sama. redaksi, ke spill tipisnya Radar Depok. Ini Bang Giri Wahyu Rianto nih ya. Bang Giri. Ini anggota DPRD fraksi Gerindra Dapil Cilodong Tapos. Siap bang. Sehat Bang. Sehat, alhamdulillah bang. Tapi hari ini suasananya lo lihat dong. Keren kan? Kita pertama kali syuting siang. Hari siang ya kan. Emang Biasanya mau gelap ya. Kita males banget terus syuting siang kena omel terus. Ini karena Bang Giri kita pertama kali Bang syuting siang. Ya. Kemarin pertama udah ada bintang tamunya dari pimpinannya Bang Giri, Bu Yeti. Sekarang Bang Girinya langsung. Gimana nih Bang hari abis ngapain nih Bang sejauh ini Bang? Apa menjelang tutup tahun ini agenda Abang apa nih Bang? Agenda saya pertama pasti menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Kota Depok. Yang pertama itu, yang kedua melanjutkan ke olahraga ya sama teman-teman atlet sepak bola. Insya Allah besok kami akan ikut Liga 4 Seri 2 Provinsi Jawa Barat, yaitu Piala Gubernur. Yang ketiga ya tetap berkegiatan di dapil saya, ke kegiatan-kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu Bang, sama hari ini kegiatan diundang. Jadi tipis-tipis. buat teman-teman tahu nih Bang Giri ini adalah owner tim sepak bola GWR Family. Ya, yang kemarin juara Bang. Kemarin juara Liga Piala Wali 4. Kota. Piala Wali Kota. Piala Wali Kota Bang. Jadi abis ini langsung naik kelas nih Bang ya. Siap. Gimana sih Bang bisa doyan bola nih Bang? Bisa tiba-tiba jadi pemilik bola kah atau memang sebelum Abang aktif bola. di politik? Ya. Abangnya juga background hukum nih ya? Background hukum. Hukum, politik, bola kayaknya belang semua ini Bang. Mencelok gitu. Iya. Gimana nih Bang tiba-tiba Abang bisa ada di sepak bola Bang? Ada di sepak bola, dasarnya sih saya karena atlet awalnya, dulu atlet bulu tangkis bang. Nah jadi suka juga sama olahraga bola. Yang kedua mungkin sebelum pencalonan jauh ya, sebelum nyalek, waktu itu kita mensupport lah atau sama memotivasi ada klub bola juga. Tapi waktu itu dia tergabung di Provinsi DKI ininya. Kira kita bina. Mayoritas juga banyak anak-anak Depok yang kita bina pada saat itu Bang. Setelah itu di 2023-2024 kita support SSB yang ada di Kota Depok. Akhirnya ada sekumpulan anak muda datang ke saya ngomong, Bang, lebih baik kita bikin wadah sendiri, kata beliau. Ini ada klub yang memang sudah terdaftar di Askot PSSI Kota Depok. Akhirnya atas dasar mufakat, musyawarah kita sepakat tuh ada namanya klub family Bang. Ada namanya klub family. Teman-teman pemuda juga sepakat buat dinamakan GWR Family. Saya bilang waktu itu ini nggak keberatan, inisial GWR itu kan inisial nama saya ininya. Akhirnya mereka tetap inginnya ada nama inisial nama saya di depannya. Akhirnya kita jaring anak-anak usia 8 tahun sampai dengan 12 tahun untuk akademinya. Lalu di usia dewasanya kemarin dari usia 17 sampai usia 20 lalu ikut ke Piala Wali Kota. Jadi memang bola bukan hal asing Bang buat saya. Dan background bapak saya sebenarnya atlet bola. Kayaknya orang Cilodong Tapos harus bisa main bola. Karena banyak lahan kosong, banyak lapangan. Banyak lahan kosong juga di sana kan. Oh jadi GWR Family itu nggak cuman yang tim besarnya aja Bang ya, tim usia Bang. yang besar ya. Jadi ada akademinya juga ya. Ada akademinya. Jadi ya menurut saya mudah-mudahan berbuat untuk sepak bola dimulai dari
kampung kita sendiri nih Bang. benar. Untuk di daerah Depok atau di dapil saya. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya melihat ada sebuah perbedaan antara sepak bola dengan background saya bulu tangkis. Bulu tangkis kita bisa sampai ke kancah dunia Iya, Bang. betul. Bahkan kita Juara. ditakutin nih sama negara-negara lain. Hari ini sepak bola kita masih banyak evaluasi untuk ke arah sana. Nah, maksud saya ingin sekuat tenaga lah bersumbangsi untuk mendidik atau memberikan wadah buat anak-anak kita nih supaya menjadi anak-anak yang berpotensi pada usia 17 sampai dengan lanjutannya bisa main di kancah nasional dan atau bahkan kalau rezekinya bagus bisa masuk ke timnas. Karena kenapa? Bulu tangkis saya lihat dibinanya itu udah dari usia 6 tahun Bang. Betul. Sudah ada akademinya. Iya. Sudah ada pusdiklatnya. Biarpun kita juga ada SSB Bang, belum cukup menurut Abang. Belum, menurut saya SSB saja itu belum cukup karena kenapa? Dari tingkat rutinitas latihannya itu pasti sangat berbeda dengan akademi Bang. Akademi yang saya alami pada saat saya di Pusdiklat di bulu tangkis, setiap hari saya latihannya, bahkan waktu itu satu hari 3 kali. Dan kami difasilitasi tentang pendidikannya, Termasuk pengaturan nutrisi Bang ya. pengaturan gizi, pengaturan nutrisi. Kayaknya dan kita apakah di sepak bola lemah di situ Bang untuk kalangan muda ini? di pembinaannya mungkin itu yang Pengaturan harus nutrisinya agak siap, Bang. sulit ya Bang ya. Siap. Maksud saya ingin berangkat dari wilayah kita di Depok untuk fokus nih pada pembinaan dan atlet-atlet yang ada di kami usia 8 sampai 12 tahun itu memang kami gratiskan dan kami akan fasilitasi seluruhnya untuk pertandingan, misalnya ada liga-liga nasional sampai di tingkat provinsi sampai di tingkat kota kita akan gratiskan dan tiap latihan semua coach dan ini sudah bersepakat tidak ada biaya untuk anak-anak tersebut. Bang, kan kata orang ya sepak bola itu selain lelah ya kosnya tinggi juga Bang. Abang Iya, agak Bang. begitu tuh Bang. Jadi mungkin kalau kata orang begitu karena bertemu dengan orang yang kurang tepat Bang. Waduh. Kalau kata Orang saya yang nggak hobi bola ya. Iya, Bang. Emang harus hobi ya. karena tadi berangkat dari kita musyawarah mufakat untuk kita sama-sama berkontribusi untuk sepak bola sehingga semua yang ada di dalam itu tidak beracuan pada bayaran atau uang lah intinya gitu Bang. Lebih kepada ayo kita sama-sama mengabdi kayak dari coachnya sendiri nggak ada tuh hitung-hitungan harus digaji berapa dan lain-lain. Mereka memang punya semangat dan Pembinaan ini lah ya. dan mereka supaya ada kebanggaan ya untuk masyarakat Depok untuk sepak bola. Terus persiapannya gimana Bang? Persiapan di Liga 4 di Jawa Barat Piala ya? Jawa Barat ya? ini. Iya, nah ini alhamdulillah Bang. Besok mudah-mudahan teman-teman juga bisa datang. Kita jadi tuan rumah nih Bang. Oh tuan rumah. Iya, jadi tuan rumah zona Bogor, Kota Bogor, Depok. Kalau saya nggak salah tuh sama Sukabumi Cianjur, nggak salah Cipanas Raya ininya. Jadi kita jadi tuan rumah. Insya Allah nanti di lapangan BFC ininya. BFC? Iya, atau di home base-nya GWR itu Bang. Oh. Jadi Di semua Banjaran pertandingan di Putih. situ tuh ya Bang? Iya Bang. Nanti semua pertandingan di situ. Ada 3 grup, ada grup J sama grup K sama grup L yang akan main di sana. Kami sedang persiapkan lapangannya. Kalau untuk persiapan internal kami untuk kick off nanti tanggal 25 Bang. 25 Oktober ini. Iya, teman-teman sudah latihan 1 minggu itu 3 kali di luar latihan tambahan ininya. Yang selanjutnya hari ini insya Allah nih Bang nanti akan ada sparring sama salah satu klub ini. Itu kita akan sparring sama Dewa United. Waduh. Body Mantap. Ngeri banget ya. Sparringnya sama Liga 1 ya. Iya Bang. Tapi sama itu sama ngundangnya kelas usia berapa, yang sama Bang. Bang, Nggak serius kalau itu nanyanya Bang. Itu ngundangnya itu apa ngundangnya berapa? Atau ada yang Kami ternyata sparring teman? nggak sama seniornya Bang, sama yang usia sama. Oh, Sama usia yang 18 sampai 20 karena di Dewa juga ada. Oh iya dia usia. akademi juga kan. ya? kategori usianya ya. Iya Bang. Bang, untuk komposisi apa ada berbeda Bang? Tim kita yang Liga 4 waktu Piala Wali Kota sama nanti buat Jabar Iya. Ada perubahan ada nggak? perubahan nggak atau memang nanti ada penambahan Iya. pemain baru gitu? Komposisinya sih berubah sedikit Bang karena kemarin ada perbedaan regulasi. Regulasi di kemarin Piala Wali Kota ada perbedaan sama Piala Gubernur. Jadi ada 5 pemain kami yang kemarin ikut di Piala Wali Kota nggak bisa ikut nih di Piala Gubernur. Apa kenapa Bang? Karena usianya. Usia ya? Iya, Oh, terbatas iya. usianya. Nah, Tapi ini pemain utama kan nih? Pemain penting nggak? iya, line up-nya Bang. Waduh. Pusing dong. Pusing. Nah, tapi alhamdulillah ada regenerasinya yang bisa Nutupin. nutupin masuk ke
tim. Itu Oke. Bang. Siap, Bang. Kan punya tim bola nih, Bang. Tentu kan betul tadi kosnya besar ya, Bang. Nutrisinya harus dijaga, misalnya Iya, Bang. makan segala macam. Gimana sih cara Abang bisa memenuhi kebutuhannya mereka Iya. gitu ya soal makan? Apakah Abang melibatkan UMKM yang ada di Iya. lokal atau misalnya memang sudah Abang juga punya usaha di lokal apa Iya. UMKM juga atau seperti apa sih, Bang? Iya Bang. Nah salah satu aspeknya itu jadi kemarin pada saat untuk mensupport Bang kebutuhan gizi ya, kebutuhan gizi atlet kita, saya merangkul UMKM yang ada terdekat dengan wilayah klub kami, yaitu salah satunya UMKM untuk menyiapkan makanan teman-teman. Terus yang kedua bicara untuk sarapannya sampai dengan ayam bakar, telur dan lain-lain itu dari mereka. Nah kemarin itu kami kenapa ingin menjadi tuan rumah? Karena ada semangat nih dari arahan dari Pak Gubernur. Memang kemarin untuk Liga 4 Seri 2 itu dilaksanakan bukan di stadion, di lapangan kampung. Karena untuk meningkatkan UMKM, pendapatan UMKM atau sirkulasi ekonomi rakyat. Menarik ya. Menarik Bang. lebih Makanya alhamdulillah merakyat Depok maksudnya dapat ya. Bang bonus itu Bang. Iya, lebih merakyat jadi orang Tadi bisa saya jualan di pikir pinggir-pinggir. Stadion Merpati atau tadi abang BSF. Saya agak kurang Iya. familiar itu pas. Iya Bang. Memang stadion saya pikir. Iya. Oh, jadi di lapangan aja ya. Lapangan. Dan alhamdulillah ini udah banyak UMKM yang memang daftar untuk di sana. Tapi tetap masuk standar PSSI kan Bang? Tetap Artinya masuk secara standar. regulasi spot lapangannya. Spot lapangannya. Cuma tiketnya rumput. aja ya gratis jadi jatuhnya. Tiketnya gratis Bang. Oh, Jadi iya. memang nggak dipungut. Kan kalau kita lihat sepak bola main di stadion pasti masyarakat berpikir oh masuknya berapa nih? Ya, bayar biasanya. Ya kan. Tapi kalau di lapangan kampung kan Ada gap lah ya kalau iya, stadion Bang. ya. Nah ini lebih bisa dinikmati lah sama semua kalangan. Ini sepak dalam bola. tanda kutip nih tarkaman yang legal ini. Tarkaman yang diakui Pak PSSI. Tapi menarik juga nih Bang. Artinya Iya, Bang. menjadi kalau saya melihatnya menjadi sudut pandang baru sebuah liga Iya, Bang. profesional. Iya. Tapi mainnya di lapangan kampung. Iya. Itu Dan yang lebih luar biasanya lagi Bang, dari provinsi itu memberikan keleluasaan untuk kita ikut serta di dalam panitia pelaksana Bang. Jadi kemarin saya kumpulkan anak-anak muda itu sekitar 40 sampai 50 orang. Mereka ikut serta Bang dalam panitia pelaksana. Jadi mereka lebih buka wawasan bahwasannya oh liga itu regulasinya ini. Hal apa aja sih yang harus dipersiapkan. Anak muda kita semua jadi mendadak suka bola semua nih kayaknya nih ya. Iya Bang, dan Oke, jadi ya mereka berpikir akhirnya nggak seberat itu buat jadi melaksanakan iya, liga-liga sehingga ini nanti ya. kalau misalnya dia ada potensi lapangan di wilayahnya, dia bisa menyelenggarakan open liga yang memang Serupa bisa seperti itu ya. serupa itu dan profesional Bang. Iya. Ya, karena dia udah dikasih ilmunya nih Iya, sama udah dilatih ya benar. asosiasi PSSI provinsi ini Bang. Jadi semacam ada semacam kayak ada diklatnya dulu kali ya pembinaan itu pelatihan itu. Kemarin kami 1 minggu kemarin tuh di asistensi Bang sama delegasi dari provinsi untuk apa saja sih yang harus disiapkan sama panitia pelaksana. Iya Bang. Bang, support dari pemerintah kota Bang dengan Liga 4 Jabar ini Siap. sudah ada Bang, artinya Abang berkomunikasi awal lah sama Askot Depok sama mungkin Pak Wali Kota ya sendiri. Iya Bang. Kalau support dari Pak Wali Kota kemarin kami diskusi sama beliau. Kan GWR Family ini memang kan melalui Piala Wali Kota kemarin juara. Masuk. Ini tiket masuknya lewat Piala Wali Kota kemarin Iya, ya. tiket masuknya lewat Piala Wali Kota. Nah, saya sih melihat support dari Pak Wali hari ini kepada sepak bola itu sangat fokus Bang. Karena mudah-mudahan ada beberapa stadion yang akan direvitalisasi sama beliau. Iya. Bahkan kemarin beliau juga menyampaikan itu lapangan yang kita jadi tuan rumah. Kalau memang harus ada intervensi dari pemerintah kota, kenapa tidak kita dijadikan fasilitas olahraga di sana? Oh, ini yang lapangan ini Iya, Bang. BFD ini. Oh, Iya. Maksudnya apa? Ada touch-up itu perapian dari Pemkot itu Bang mau mensupport itu. Bahkan mungkin pasca ya Bang, pasca Liga 4 ini nanti Pak Wali kemarin menyampaikan kenapa nggak kita jadiin stadion juga Bang di situ jadi sarana anak-anak untuk Iya, ini. iya. Jadi ada pemikiran yang berkelanjutan nih tentang support infrastruktur untuk sepak bola. Itu sih yang kami harapkan dari masyarakat bola, dari pemerintah kota Bang. Ternyata menular nih ya Bang ya. Iya Bang. Dari gerakan kontribusi ya nyata Abang gitu Iya, ya. Bang. Dari sebelum ini melakukan
pembinaan yang betul. Jadi nunjukin langsung lah begitu ya. Langsung. Akhirnya menular ke pemerintah, Siap. mungkin ke teman-teman dewan yang lainnya Siap. kayak gitu. Bahasanya kan kita colek-coleknya dengan kontribusi lah. Iya. Bang. Dengan tindakan Dengan ya. kontribusi baik. Keren. Bang. Tapi sementara stadion itu maksudnya lahan itu milik siapa bang? Apa emang warga? Apa gimana itu? Sampai hari ini masih dikelola sama masyarakat, Bang. Jadi stadionnya masih dikelola sama masyarakat. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya akan ada intervensi dari pemerintah kota. ya. Bang, nanti di liga ini lawan yang paling diawasin siapa nih Bang? Tim dari mana nih Bang? Siap. Kemarin sih kita bahas Bang sama manajemen di klub. Semuanya itu pasti ingin juara Bang. Pasti ya. Dan semua klub pasti bagus mainnya. Tapi kita pengen menjadi klub yang lebih siap dibanding klub lain. Karena untuk juara itu adalah klub yang siap. Iya benar juga ya. Segrupnya sama. Segrupnya itu sama Citra Praya, Cibinong Putra, Wah, Cibinong Putra. Itu Iya, SSB saya dulu. satu lagi Depok United. Jadi Depok ada dua tuh di situ. Oh, Depok United juga. Siap, GWR Family sama Depok United. Wih, keren. Depok United klub lama juga tuh ya maksudnya. Klub lama juga, Apa? Kayaknya saya pernah dengar namanya ada, namanya redup, namanya ada. Oh, Iya, Bang. ternyata masih eksis Bang ya. Masih eksis Bang, satu grup sama Luar kami. biasa. Wah, ini derby dong. Derby Oh, Kota iya. Depok dong ya. Jadi dua kabupaten Bogor, dua kota Depok. Iya, makanya. Ini melawan tetangga langsung lagi nih ya. Iya. Ya, Nah, gimana nih Bang? Kalau itu kan tadi tentang sepak bola ya Bang, tentang Iya. olahraga. Nah kan kita juga melihat ada beberapa program lah yang Siap. memang beberapa program dari pemerintah pusat yang dijalankan di tingkat kota begitu ya Bang. Terutama ya program-program yang memang menjadi program unggulan seperti MBG gitu ya Bang. Terus Koperasi Merah Putih. Nah, Abang selaku dewan dan selaku kader Gerindra sendiri, seperti apa bisa menjalankan program ini, memaksimalkan program ini Bang di tingkat kota? Ya mulainya dari dapil aja dulu begitu bisa. Iya Bang. Aduh, keselak gua minum. iya. Di sini mah Bang agak lepas aja di sini. Bang. Terkait ini Itu Bang, minum terkait tulang ikannya apa gimana sih? kita akan tulang ikan sama dia kayaknya. Atau ada yang ngomongin gua ini. Kayaknya sih ada yang ngomongin Iya, ya. iya, iya, bener-bener. Kayaknya kalau bola lawan nih kayaknya. Jadi gini Bang, terkait MBG Bang, memang kami punya kewajiban untuk mengawal program apapun ya hari ini dari pemerintah pusat yang konteksnya pasti bermanfaat untuk masyarakat, khususnya di Kota Depok. MBG sendiri, saya lihat yang berjalan di Kota Depok memiliki dampak yang sangat positif Bang, karena semangat dari Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto itu adalah seluruh program harus dirasakan sampai dengan ke masyarakat yang paling bawah. Masyarakat yang paling bawah, bahwasanya MBG ini kan tercetus karena Pak Prabowo memang sebelum jadi presiden juga memang sudah memperhatikan gizi-gizi anak Bang. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Nah, ada kelebihannya MBG. MBG kelebihannya apa? Yang pertama, masalah adanya sirkulasi ekonomi rakyat, menyerap tenaga kerja yang cukup banyak Bang. Salah satu contohnya misalnya satu MBG aja minimal 50 orang. Iya. Dan itu yang diserap adalah masyarakat sekitar. Bang. Masyarakat sekitar, dari yang masak, yang motongin sayur dan yang mempersiapkan makanan sampai dengan yang mendelivery adalah masyarakat sekitar. Yang pertama itu. Yang kedua ada siklus ekonomi. Siklus ekonominya apa? MBG akan belanja sayur, telur, dan lain-lain. Terus yang ketiga, MBG juga berkontribusi pada masa depan anak. Tadi seperti sepak bola yang saya sampaikan Bang, sepak bola itu tidak bisa dipersiapkan hanya 1-2 hari untuk masa depan sepak bola. Harus dibina sedini mungkin. Investasi lah Bang. Investasi Bang. Sama halnya sama program MBG ini. MBG nggak bisa dinikmati 1-2 hari. Iya. Karena akan terus-menerus anak ini dipenuhi gizinya. Dan ini langkah konkret Bang. Dari kemarin kami kan memiliki kebuntuan tentang pengentasan stunting Bang. Iya. Tentang pengentasan stunting yang mana tunjangan gizi atau penambahan gizi di posyandu itu tidak signifikan. Karena hanya dikasih kan satu bulan sekali Satu Bang. bulan sekali ya. Yang TMT atau apa tuh Bang tunjangan Iya. makan itu. Kalau pas nimbang dikasih itu baru. Iya, mungkin anak abang kan ngerasain tuh Bang. Iya. Kan tiap anak saya sama tuh kalau nimbang pasti dikasih. Nah, di ini hari ini MBG bukan hanya pada saat satu momen, setiap hari Setiap hari, anak ya. dikasih
Gizi bang, Gizi. gizi anak yang tadinya pagi atau pada saat sekolah itu nggak pernah minum susu, hari ini harus minum susu. Makan buah ya bang. Makan buah juga, karena itu sangat berpengaruh. Saya pengalaman diri saya sendiri bang, kenapa saya bisa tumbuh tinggi, karena waktu itu minum susunya juga rutin bang. Hari ini Pak Prabowo, mudah-mudahan kan besok nih generasi kita, Iya. anak-anak yang sekarang diberikan MBG bisa tumbuh tinggi bang. Mungkin pemain-pemain Inggris sepak bola besok lewat tingginya sama kita kan gitu. Amin. Berarti pemain Inggris itu MBG dari kecil. Nah, dari pengawasan Abang, maksudnya kan Abang pasti ngelihat ya, maksudnya ke tempat SPPG atau ke Iya, Bang. siswa. Itu gimana? Pengawasan di Kota Depok sendiri untuk meminimalisir adanya keracunan atau kayak kemarin apa ompreng dan babi itu ya Iya, isunya ya. Abang gimana? Temuan Abang ada nggak saat ke lapangan gitu? Iya bang. Ya ini di Kota Depok sendiri, saya keliling bang, dan saya komunikasi sama Korwilnya juga yang ada di Kota Depok. Kami sampai datang ke SPPG. Kok kami lihat sih asistensinya itu sangat baik bang, sangat baik. Bahwasanya pertama dari pemerintahan, dari tingkat lurah, camat itu mengasistensi MBG ini juga sangat baik. Tambah lagi ada teman-teman dari TNI Polri. Yang terakhir bahwasanya di dalam internal MBG sendiri makin hari itu makin ada perbaikan. Perbaikannya apa? Terkait dengan quality control bang. Yes. Kalau bahasa kita diproduksi kan QC gitu bang. QC, ya. Ada quality control nih sebelum didistribusikan kepada anak-anak yang akan menerima MBG, itu ada quality control dari mereka, sehingga insya Allah MBG itu aman dan akan bermanfaat baik untuk anak-anak kita bang. Ininya. Emang yang memang nggak bisa dinikmatin cepat, nggak bisa Iya. setahun bertahunan Iya, gitu. bener bang. Saya juga pengen kecil lagi kalau ada program MBG gini. Bang. Iya bener ya, makan. Ya soalnya semalam saya lihat pidatonya Pak Prabowo dalam setahun itu udah 36 juta anak. Yang menikmati MBG. Sementara di Brazil itu 40 juta anak itu baru terselesaikan dalam 11 tahun. Iya. Tuh. Kita baru setahun ya. Kita baru setahun 36 juta. Nah, kalau Brazil itu 40 juta dalam 11 tahun. Iya. Dan Dia itu nggak main MBG tapi jago bola ya. Makanin bola berarti. iya. Gadoin bola dia. Iya, makanya ini Neymar makan MBG kan Neymar tuh. Oke siap bang. Itu tadi tentang MBG ya bang ya. Ya semoga MBG terus mengalami Iya, Bang. peningkatan dalam segi pengawasan, dalam segi kualitas ya. Karena ini berbicara tentang anak-anak gitu Iya, bang. Kalau emang berbicara tentang anak-anak ya kita memang wajib seluruhnya harus serius, harus pakai hati lah bang. Iya, Gitu bang. Nggak boleh aji mumpung itu Bener. coba dikesampingkan kan. Mungkin aji mumpungnya ada di tempat lain tapi jangan untuk anak-anak gitu Iya. karena mas. Aji mumpungnya bukan untuk makanan. Iya betul bang. Bener. Kan ada lah ya kan. Nah, Anda ini poinnya apa nih? Anda mau nyentil siapa? Haji Mumpung apa Haji Mampang? Haji Mampang mah yang kemarin tuh SPPG-nya habis didatengin sama Bu Yeti. Bang, apa ini di Komisi A ya? Komisi A Bang, bang. itu Komisi A itu setahu saya membawahi pemerintahan dan Iya, Bang. investasi ya. Iya. Saya menarik tuh soal investasi bang, sedikit Bang, Iya, Bang. mungkin di Depok iklim investasi gimana nih, bang tahun ini kah? Iya. Dengan mungkin potensi di 2026, pandangan abang bang di Komisi A, iklim investasi di Kota Depok sendiri 2004 bang. sama 2005 gitu bang. Maksudnya ada peningkatan Ada- apa penurunan kan? Soalnya kan Sama ini kan target. ada transisi. Maksudnya transisi itu ada perang di sini, ada perang di sini kan gitu. Ya, terkait dengan investasi bang, investasi di Kota Depok, kemarin kami juga mendorong adanya sebuah keterbukaan kepada publik. Terbukaan pada publik yang pertama terkait dengan pemberdayaan aset. Aset pemerintah kota yang mana saja yang bisa dioptimalkan atau didaya gunakan atau dikerjasamakan bang, Wah menarik tuh. dengan pihak swasta Yes. atau dengan pihak lain. Karena kenapa itu salah satu pintu untuk meningkatkan pendapatan. Tadi kami dorong untuk keterbukaan informasi publik supaya dibuat, kalau kita lihat di BPN ada nama aplikasinya Sentuh Tanahku tuh bang. Ya betul. Nah, maksud saya kemarin pada saat kami sampaikan ke pemerintah kota, setidaknya membuat sebuah digitalisasi data aset, dan investor itu nggak perlu datang bang ke Ke Depok. Depok untuk menggali informasi awal. Dia tinggal klik
aplikasi itu Bisa kebuka semua kebuka tuh. semua. Untuk kerjasama ini, pendaya gunaan ini, aset Pemkot itu dengan nilai kisaran sekian, dengan luasan sekian, sehingga itu akan memancing nih bang, memancing. Nah kalau kemarin kan menurut saya dengan sekian banyaknya aset Pemkot, optimalisasinya kurang. Yes. Masih terpaku pada sumber-sumber pendapatan daerah yang memang sudah rutin, sudah reguler ya, sudah reguler, Bang. Ah. Nah itu yang pertama. Yang kedua harus ada keterbukaan publik tentang pengurusan perizinan. Pasti investor, Nah, itu tuh kadang-kadang Iya, Bang, Bang. penyakitnya tuh. pasti investor juga tidak akan mau kalau memang perizinannya itu sulit untuk Berbelit lah ya. iya berbelit untuk ditempuh. Berbelit itu dalam arti kata dibuat mudah tapi harus tetap tegas. Dibuat mudah tapi harus tetap tegas. Tegasnya apa? Tidak boleh menyalahi tata ruang yang sudah ditetapkan, peruntukannya dan lain-lain. Maka dari itu harusnya tadi harus ada keterbukaan kepada publik supaya Kota Depok ini luas bang, jangan sampai terjadi lagi orang sudah membangun tapi tidak pada tempatnya, Ya. sehingga kan akan ada kerugian dan itu akan membuat trauma nih. Betul. Ininya membuat trauma. Nah hari ini sih kalau kami lihat perlahan nih pemerintah kota memperbaiki masalah sistem itu agar Depok bisa ramah investasi bang dalam berbagai aspek. Sama harus beresin itu tuh Bang, oknum-oknum nakal yang suka ngutip-ngutip perizinan tuh Bang. Nah Itu harus itu, rapi Bang. juga Bang. Iya bang. Itu juga bikin trauma orang ke Iya bang. Ah, itu repot banget ya. Padahal gue mau bawa duit nih ke Depok, ngapa jadi ribet banget? Iya. Itu kan bahasanya begitu Bang. Nah, dia bawa duit tapi belum sampai perizinannya udah habis. Nah, kenapa Koperasi Merah Putih ini sangat baik untuk masyarakat? Kalau kemarin kita sama-sama lihat nih bang, bicara gas LPG sempat sulit kemarin, Iya, benar. minyak kita sempat sulit, Iya. lalu beras juga masyarakat kita sempat sulit nih untuk membeli beras. Hari ini kan Pak Prabowo membuat program Koperasi Merah Putih. Iya. Gunanya apa sih? Untuk pertama, untuk ada peningkatan kesejahteraan ekonomi kerakyatan, Bang. Katakan. Ininya ekonomi rakyat itu supaya sirkulasinya bagus. Yang kedua supaya ada stabilisasi harga. Kenapa harus ada stabilisasi harga? Karena bahan-bahan pokok yang dinikmati sama masyarakat hari ini bang, masyarakat menengah ke bawah itu adalah bahan-bahan pokok yang disubsidi. Salah satu contohnya ada sembako yang memang disubsidi, gas LPG yang memang disubsidi. Itu supaya ada stabilisasi harga, jangan sampai dinikmati sama oknum-oknum bang, apabila memang itu nggak stabil. Yang ketiga, ada sirkulasi ekonomi rakyat bang. Apabila masyarakat belanja ke Koperasi Merah Putih, nanti ada namanya SHU, sisa hasil usaha. Di setiap tahunnya itu kan akan diberikan kepada anggota yang memang aktif untuk belanja ke koperasi. Koperasi ini juga tujuannya nggak mematikan warung-warung yang sudah berjalan nih bang. Tidak, dia hanya tugasnya ya tadi menstabilkan dan memberikan fasilitas ke masyarakat ininya bang. Itu kan Koperasi Merah Putih dari Pak Dewan untuk Pak Camat dan Lurah. Iya. Nah dari Pak Dewan ini sendiri udah ngelakuin apa sih bang, dari Bang Dewan, Bang Giri sendiri udah ngelakuin apa untuk Koperasi Merah Putih ini bang? Iya bang. Koperasi Merah Putih ini kemarin di daerah pemilihan saya mencoba mengajak bang, mengajak dan saya memberikan stimulus lah kepada pertama pemuda. Pemuda ya. Kenapa sih pemuda? Menurut saya kalau pemuda udah sadar sama program pemerintah, saya yakin orang tuanya akan ikut bang. Ininya. Yang kedua, kemarin ada total lumayan banyak bang, ada ratusan pemuda saya ajak masuk ke Koperasi Merah Putih. Terus yang kedua kemarin ada ketua-ketua lingkungan dan perwakilan-perwakilan dari orang tua atau bapak ibu yang ada di lingkungan tuh saya ajak buat masuk ke Koperasi Merah Putih. Kenapa saya ajak? Supaya mereka merasakan dulu bang. Mereka merasakan masuk ke Koperasi Merah Putih agar jadi kayak dia akan menularkan nih kepada tetangga-tetangganya Ya, tahu bahwasanya iklimnya dia. iklimnya bang, bahwa Koperasi Merah Putih ini programnya bagus. Dan kemarin saya juga menyampaikan kepada struktur Koperasi Merah Putih bahwasanya Koperasi Merah Putih itu nggak boleh berdiam diri di kantor. Koperasi Merah Putih itu sifatnya adalah public service, yaitu melayani masyarakat atau anggotanya. Harus keliling nih bang, misalnya di dalam satu kelurahan dia ada 6 RW, ya seenggaknya dia ada program kerja, dia akan keliling ke 6 RW itu untuk mensosialisasikan dan untuk menjual produk-produk yang ada di Koperasi Merah Putih. Si Merah Putih ini bisa simpan pinjam nggak sih bang? Nah
kemarin saya himbaunya gini Bang, Koperasi Merah Putih itu apabila memang sudah dapat sisa hasil usaha yang sehat, yang baik, baru silakan di ini. Karena kan itu amanat dari seluruh anggotanya. Uangnya kan dari rakyat untuk rakyat tuh Bang, amanat. Dan bahkan saya himbaunya gini, anggaran rapat Koperasi Merah Putih strukturnya itu harus hanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada dibunyikan rapat apa saja. Tidak boleh menggunakan anggaran dari Koperasi Merah Putih atau anggaran dari anggota untuk rapat-rapat di luar dari anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Ini Bang, supaya terarah. Makanya sampai sebegitunya kita kawal Bang, agar dampaknya benar-benar bisa terasa ke masyarakat. Dari Pemkot Depok juga dapat ini kan ya Bang? Apa dapat bantuan ya? Iya Bang. Alhamdulillah kemarin Pak Wali Kota Pak Supian Suri membuat sebuah kebijakan Bang untuk pemenuhan administrasi, yaitu ada akta notaris dan lain-lain sampai dengan kebutuhan sarana prasarana sampai operasional. Ini Bang. 30 juta ya masalah ya? Iya Bang, 30 juta. Itu cairnya kapan Bang? Informasinya? Di bulan ini Bang. Oh bulan ini. Karena kan itu masuk kepada anggaran perubahan. Oh ya BT. Iya. Udah bisa bergerak nih. Bisa. Iya. Ya, soalnya kan kemarin kan ada yang masih Mana ada yang manjun-manjun dikit lah. ya ini gimana sih, nggak jelas banget kan gitu. Tapi tetap nanti ada urunan anggota kan Bang, tetap ya. Ada Bang, ada. Jadi tapi itu Kesepakatan nilainya. Iya Bang, berbeda-beda. Jadi ada salah satu contohnya saya sebut kemarin di Kelurahan Cilangkap. Itu iuran anggotanya 100.000 Bang, iuran pokoknya, iuran wajibnya, iuran per bulannya itu 10.000. Di Kalibaru beda nih, Kalibaru Cilodong, Kalibaru Cilodong iuran wajibnya itu 50.000, yang bulanannya 10.000 sama. Itu Bang, jadi masing-masing itu beda. Apa ya kesepakatan dari ininya ya? Tapi kalau mau iurannya lebih boleh Bang. Oh iya benar. Biar makin sehat dulu ya. Bang, tantangannya di awal-awal apa sih Bang kalau KMP Bang? Selain tadi keuangan sendiri Bang. Iya Bang, tantangannya kan nih koperasi ini kan paradigmanya Bang, paradigmanya di masyarakat kan kurang familiar yang pertama Bang. Terus yang kedua ada oknum-oknum yang menggunakan nama koperasi tapi untuk bank keliling Bang. Ya, banyak. Kan itu Bang. Iya juga ya. Itu tantangannya yang harus kita rubah. Rubah sudut pandang Sudut dulu Bang. pandangnya dari masyarakat bahwa Koperasi Merah Putih itu enggak seperti itu. Itu Bang, makanya kami setiap kali turun ke masyarakat, tiap kali reses, agenda resmi maupun enggak resmi, bahkan pada saat 17-an kami di atas panggung dan kami jelaskan tentang perbedaan itu Bang. Ininya. Siap. Bahwasanya sahabat saya di pemerintah kota nih Bang. Karena pada saat saya buka case-nya Bang. Jadi pada saat saya turun ke masyarakat itu ada fakta terkait dengan tumpang tindih data SPPT dan PBB Bang. Ininya. Jadi misalnya satu objek masih ada 2 nama. Oke. Oh dan ya. lain. Kira saya sampaikan lah ke BKD Bang. Ininya ada teman saya di BKD, saya sampaikan ini ada temuan begini gini. Alhamdulillah hari ini stafnya langsung turun Bang di setiap kelurahan itu ada agenda rutin dia turun. Nah tadi kalau Abang masukannya seperti apa? Masukannya menurut saya pemerintah Kota Depok karena temanya perubahan ini harus ada sebuah perubahan pelayanan yang optimal buat masyarakat. Bahwasannya gini, dinas tidak lagi berdiam di kantor, dinas itu langsung turun ke Tinjau lapangan langsung ya. Tinjau lapangan tadi seperti yang dilakukan sama sahabat saya di BKD nih Bang. Di saat ada temuan seperti itu langsung dia buat rumusan program kerja diturunkan ke masyarakat. Karena kenapa? Masyarakat kita hari ini, mohon maaf Bang, ngelihat kantor dinas aja dia udah bingung. Iya mau kemana? Dia mau kemana Bang? Gugup duluan. Dia mau kemana nih? Ininya kan. Akhirnya ngurusnya tuh. dia untuk terlayani dengan maksimal itu nggak bisa. Akhirnya nanti akan timbullah oknum-oknum Bang. Udah lewat gua. Lewat gua kan ini. Nah itu untuk memangkas hal itu juga dinas-dinas harus hadir Bang di tiap kelurahan. Nah yang selanjutnya kalau di tatanan kelurahan dan kecamatan tadi lurah dan camat juga harus tahu kondisi masyarakatnya. Yang kedua harus tahu kondisi lapangannya. Karena kami terkait dengan Komisi A Bang, pada leading sektor kami, lurah dan camat harus monitoring pembangunan atau investasi Bang. Investasi yang ada di wilayahnya sehingga dia bisa menjadi jembatan yang baik. Jangan sampai orang mau investasi tadi dinikmati sama oknum-oknum yang memang
bukan jadi jembatan tadi kayak kata abang malah udah menghabiskan kos di awal. Iya. Nah, ini lurah dan camat harus itu. Yang kedua, karena ada kewenangan merekomendasi camat bang. Kemarin pada saat rapat juga saya sampaikan kepada seluruh camat di Depok, sebelum mengeluarkan rekomendasi, camat wajib turun ke lapangan melihat suasana masyarakat. Masyarakat itu menyetujui atau tidak untuk dibangunnya, misalnya ada bangunan restoran, misalnya ada bangunan perumahan, masyarakat setuju atau enggak, suasananya secara psikologis itu seperti apa masyarakat di sana, baru rekomendasikan. Jangan asal rekomendasi kata orang dan jangan hanya kata segelintir orang. Harus valid dulu datanya Iya, bang. Karena di Depok banyak fakta temuan kami di lapangan, bahwasanya masyarakatnya belum setuju, tapi tiba-tiba rekomendasinya sudah sampai ke dinas. Kan temuan abang ini, kalau misalnya ada tekanan bang, misalnya ini kan banyak juga yang kayak gini bang. Gue kemarin punya Pak Wali, tolong dibantu aja. Gini, ada juga yang kayak gitu. Itu gimana? Iya, Emang cara mengatasinya gimana tuh bang? Tetap cara mengatasinya menurut saya harus objektif bang, karena ini kan bersentuhannya langsung kepada masyarakat. Betul. Dampak lingkungannya berkepanjangan bang. Landasan aturan bang. Landasan aturannya itu berkepanjangan, bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya pada periode ini aja kan. Ininya dampaknya berkelanjutan. Maka dari itu perangkat pemerintahan dari camat sampai lurah itu memang harus tahu benar kondisi di lapangan bang, yang bersentuhan langsung pada masyarakat. Wah, kan main. Banyak banget ngobrol Bang Geri ya. Iya. Apalagi komisi A. Banget itu. Bang, tapi saya mau negasin, emang benar berarti mau ada mutasi nih bang? Dinas ya bang? Sedikit aja, iya atau enggak, itu aja. Kalau mutasi kan biasa lah ya, kalau pemerintahan baru bang butuh penyegaran. Kan kemarin udah ada beberapa kali mutasi. Ya kemungkinan sih akan ada lagi kayak iyalah, kan butuh penyegaran. Tadi supaya optimalisasi pelayanan. Iya betul, karena perubahan ya bang. Iya bang. Ya tentu kan harus punya kabinet baru lah. Iya. Ya, itu kan lumrah bang ya. Benar. Kabinet baru. Oke. Siap. Satu lagi. Udah lu mau lo. Nah ini. Ya dah, lu aja dah. Ini kadang kalau di akhir Enggak, soal gini bang. Kemarin kan abang sama komisi A itu beberapa kali sidak ke perumahan ya. Maksudnya itu kan karena sidak itu karena ada temuan belum berizin bisa bangun. Iya. Itu kenapa sih bang? Maksudnya bisa lolos seperti itu? Iya. Nah ini bang, tadi yang saya sampaikan harus ada pengawasan. Jadi nggak boleh nih ada ego antar sektoral bang. Misalnya kewenangan pengawasan itu ada di PTSP misalnya. Di Wasda, PTSP ya, di Wasdunya. Wasdu sekarang ya? Iya, jangan oh itu udah kewenangan dia, jangan. Jangan saling lempar. Iya, kami minta juga lurah dan camat juga Buka mata ya. Melakukan pengawasan atas hal-hal misalnya tadi ada pembangunan dan Iya, lain-lain. deteksi awal ya. Deteksi awal, perizinan sudah sampai mana, jangan sampai membuat trauma investor. Saya udah bangun terus ditertibkan gitu bang, kan akan ada kerugian material Iya, juga. betul. Bongkar lagi soalnya Iya, kan Bang. atau apa. Nah itu harus diambil langkah mitigasinya ke sana. Dan apabila ada investasi yang sudah masuk lalu melanggar aturan, pasti ada rekomendasi kan bang. Ya. Ada rekomendasi ya. Pemerintah kota juga harus segera menjadi jembatan dan mengasistensi supaya rekomendasi itu dipenuhi oleh para investor bang. Terus ini bang, tadi balik lagi tuh. Lempar tanggung jawab. Ini saya pernah baca nih saya terakhir emang saya juga yang buat Perwal nomor 50 tahun 2018 itu. Jadi Satpol PP itu sifatnya hanya menunggu limpahan ketika ada penyegelan. Beda dengan fungsinya sebelumnya itu dia bisa menyetop dari awal ketika ada pelanggaran. Nah, ini kan maksudnya itu menghambat birokrasi tuh kayak gitu tuh bang. Itu, bang. Nah, kalau kami lihat sih gini bang. Bicara penegakan perda itu kan memang ada di Satpol PP bang, ininya di Polisi Pamung Praja. Nah, menurut kami nggak terbaku pada Perwal itu bang. Ininya kan kalau di dalam Perwal itu sirkulasinya gini, Satpol PP hanya menunggu limpahan setelah ada SP 1, 2, 3 baru dari disegel. Wasdu atau Wasdal di Dinas OPD satu pintu. terkait ininya. Nah, kalau
hal ini sebenarnya harusnya langsung bisa karena dia penegak perda, Bang. Jadi nggak usah nunggu gitulah. Kalau Iya. emang ada pelanggaran ya tegur Kalau aja memang dulu. ada pelanggaran langsung tegur, koordinasi sama dinas terkait. Iya. Kan harusnya begitu, Bang. Ya. Sebagaimana sih ada check and balance dari masyarakat kepada pemerintah kota. Siapapun bisa. Ini menurutnya ya bagus juga, itu menguntungkan investor Bang. Jika ada perbaikan di awal bisa Iya, Bang. bisa di cepat gitu lebih ya. Misal cepat. jadi nggak harus dibongkar bangunan lebih banyak. Iya, Bang. Mumpung masih sedikit nih ya. Ya ini salah satunya. Kan dia mundur kan. Iya. Dia untuk agak keseruan. Iya, bahasanya kan depan mata itu, Bang. Siap. Waduh, Bang. Yang rame ya. Ini Berarti- isinya daging semua masuk sama ayam ini malah. Benar. Sayur. Bang, ini terakhirnya Bang buat Abang pemerintahan baru kan artinya nanti 2026 Pak Wali akhirnya memiliki APBD sendiri. Iya, Bang. Dengan segelintir tantangannya, keuangan juga Iya, banyak yang terpotong dari pusat. Apa yang harus dilakukan Bang? Deh paling segitu Bang. Iya, Bang. Kalau pandangan saya karena ada beberapa kebijakan ya, Bang. Ada beberapa kebijakan pusat yang memang ada TKD itu berkurang ke daerah sehingga harus memang benar-benar efektif dalam perencanaan dan penyerapan anggaran di tahun 2026. Nah, di dalam perencanaannya kalau saya pribadi saya akan mendorong bahwasanya postur anggarannya untuk belanja infrastruktur itu berapa persen sih dari postur anggaran kita. Yang kedua, postur anggaran untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat itu berapa persen. Yang ketiga, untuk pelayanan misalnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain kebutuhan pokok masyarakat itu berapa persen. Belanja pegawai itu berapa persen. Dan kalau bisa kita ikuti langkahnya dari Provinsi Jawa Barat, bahwasanya mereka mengefisiensi, Pak Gubernur mengefisiensi belanja rutin. Misalnya kayak listriknya diefisiensi sama Pak Gubernur, terus anggaran makan minumnya diefisiensi sehingga tidak menggerus Iya, pembangunan untuk pelayanan di masyarakat Kota Depok, Bang, ininya. Nah, nanti postur itu yang akan kami tinjau dan akan kami fokuskan perhatiannya. Tapi kalau media mah jangan ditinjau. Kalau komunikasi media mah jangan ditinjau ya. Kalau bisa dilebihin. Iya, karena itu kan membutuhkan bukan pencitraan jatuhnya publikasi untuk Kinerja, tahu publikasi kinerja. Jadi orang tahu kegiatan dari legislatif maupun eksekutif kerjanya seperti apa. Iya, Bang. Capaiannya. Ya. Net, udah banyak nih Net. Oke, Moy, beres kali ini. Oke, makasih Bang Giri buat Siap, waktunya. Ya buat sahabat Radar Depok, spill tipisnya Radar Depok. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Terutama sahabat-sahabatnya Bang Geri nanti tolong di ini nih. Subscribe. Subscribe ya. Gue juga nonton, Bang. Gue juga nonton Spill Tipis. Alhamdulillah berarti udah banyak yang nonton. Oke, terima kasih banyak. Salam. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.